Tuhan, kami datang di hadapan Engkau memanggil-Mu. Kiranya Engkau pagi ini berfirman kepada kami. Baik saudara-saudari kami dalam keadaan apapun, Tuhan kami berdoa kepadamu, Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari semua, hari ini kita sampai di Mazmur pasal ke-6 yang disampaikan oleh Pastor Joas dengan tema dalam kesusahan berseru pada Tuhan dan Ia mendengar. Ini adalah Mazmur pertama dalam pergumulan. Dalam Mazmur banyak sekali Mazmur, ada puji-pujian, bersyukur, atau menyatakan keselamatan Allah. Dan juga di dalam Mazmur ada nyanyian kidung atau nyanyian kepada seluruh umat akan penderitaan mereka, dan juga ada secara pribadi menyatakan penderitaan mereka. Penderitaan dinyatakan ini ada latar belakang, dan di Mazmur ini kita melihat Mazmur mengaku akan masalah diri sendiri walaupun dia punya kesusahan, dan bagaimana Allah melihat kesusahan ini. Di sini kita lihat pemazmur dia berdoa dalam keadaan sakit. Ada kalanya waktu kita sakit, kita akan bertanya pada pertanyaan ini. Kita akan bertanya, mengapa manusia bisa sakit? Mengapa Allah menciptakan kita sesungguhnya baik, tetapi mengapa bisa sakit? Dan kita selalu memikirkan penyakit kita apa juga ada sangkutannya dengan dosa kita. Penyakit apakah itu penghukuman? Pada waktu kita sakit atau dalam penderitaan, kita akan bertanya sampai kapan akan berhenti. Di mana jalan keluar? Kesembuhan di mana? Di sini kita melihat di Mazmur ini, pemazmur mengalami semuanya ini. Akhirnya apakah mendapat jawaban? Mari kita melihat pasal ini, ayat 1 sampai 3 di Alkitab, sampai ayat 4 ya. Seruan di waktu sakit. Ayat pertama dikatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kegemasan amarah-Mu. Di mata pemazmur, dosa dengan penghukuman itu ada sangkutannya. Dalam sakit ini seperti penghukuman, seperti dihajar. Bagi orang Yahudi, pikiran mereka sangat dalam, seperti sampai di waktu perjanjian baru bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh. Bukan hanya Ia melepaskan tubuhnya, dan Yesus berkata kepada mereka, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Bukan hanya tubuh mendapatkan kesembuhan, rohani pun mendapatkan kesembuhan. Di sini pemazmur berkata kepada Allah, ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Artinya dia tahu aku dalam dosaku menimbulkan murka Allah. Di dalam hidup saya berulang kali membuat Allah murka. Tetapi ya Allah, aku berseru kepadamu, jangan Engkau menghajar aku, jangan dalam kepanasan marah-Mu. Aku tahu apa yang aku lakukan membuat-Mu murka dan menghajar aku dalam kepanasan. Tapi Tuhan, mohon Engkau kasihani aku. Seperti di ayat yang kedua, kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Mohon kebaikan Tuhan ada padaku. Tuhan, Engkau kasihanilah aku. Aku sangat lemah. Di sini dikatakan kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Di sini mungkin karena merana dalam tubuhnya jasmani maupun rohani. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Kuat tulang-tulangnya gemetar
dan hati jiwanya pun gemetar. Jadi jiwa sangatlah terkejut bagi pemazmur. Demikian juga hatinya sangat takut. Apa yang ia takut? Yaitu ketakutan dalam maut, menghadapi maut, menghadapi ketakutan, menghadapi penyakit. Kemudian dia bertanya lagi, dan Engkau Tuhan berapa lama lagi? Maksudnya berapa lama Tuhan Engkau menyelamatkan aku? Bagi pemazmur, doanya bagaimana waktu itu? Ia di situ bertanya, ya Tuhan, sampai kapan? Bahkan bertanya berapa lama Engkau menyelamatkan aku juga tidak disebut. Dia hanya bertanya berapa lama lagi. Saudara-saudari semua, ayat 1 sampai dengan 3 atau 4. Bagaimana waktu pemazmur sakit, ia berseru. Pertama, ia mengaku dosa. Kita sebagai manusia, apakah reaksi kita terlebih dahulu akan mengaku dosa? Belum tentu. Ada kalanya kita dalam kesusahan, dalam menghadapi sakit penyakit. Ada kalanya reaksi kita terlebih dahulu menggerutu, kemudian bertanya, mengapa? Kita jarang berpikir, apakah di dalam hidupku bermasalah? Bisnisku tidak lancar. Kebanyakan kita akan melihat rekan kerja kita atau masalah dalam masyarakat. Dan bagaimana Allah melihat di tempat kerja aku tidak sukses. Aku merasa itu masalah dari pimpinan atau rekan kerja. Tetapi bagaimana Allah melihat di dalam sakit? Di mana Allah? Pemazmur pertama kali dia memilih untuk percaya. Ya Allah, bukan adakah aku yang bermasalah berulang kali sakit penyakit dan kesusahan, dan pemazmur memilih untuk menghadap pada Tuhan, dan pertama kali ia mengaku kesalahannya, dia mengoreksi dirinya. Adakah penyelewengan dalam hidup saya? Bahkan dikata, ya Tuhan, dalam Ahmaru beritahu aku agar aku mengaku dan menghentikan murka-Mu. Di situ keempat kembali dia mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan dari Allah. Ya Tuhan, aku sungguh sangat takut. Aku tidak menghindar dari perasaanku. Hatiku gemetar, tulangku, tubuhku gemetar. Bahkan pemazmur dengan nyata, ia pun di sini ada pertanyaan. Saudara semua, kita pun ada beberapa masalah menghadapi kesusahan dan waktu keadaan baik. Pertama kali manusia akan bertanya, mengapa dunia ini begitu buruk? Mengapa hal ini terjadi padaku? Kita jarang bertanya pada diri sendiri, apakah kesalahan kita sendiri. Kita akan bertanya, ya Tuhan, aku mengikuti-Mu, sepertinya tidak adil. Mengapa orang jahat bisa naik pangkat, tapi mengapa aku menghadapi penderitaan ini? Dan lagi pula, kita tidak berani bertanya kepada Allah. Dalam kesusahan, kita akan seperti anak yang baik. Kita akan berusaha untuk menghadapi di dalam kita, walaupun merasa tidak puas, tetapi kita tidak akan menyatakan perasaan kita bertanya kepada Tuhan. Mungkin kita akan terus berpuji-pujian dan mengiyakan keadaan. Dalam kesusahan, kita harus sungguh-sungguh bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Ini pilihan dari pemazmur, dan doa-doanya seperti cermin bagi kita bagaimana kita terhadap doa kita. Saya ingat waktu di sekolah kuliah Alkitab, ada serial sangat membantu kehidupan saya, yaitu mengatasi kesulitan.
Saya melihat di mimbar satu persatu pastor mengalami kesusahan mereka. Pastor Susana menghadapi kanker, Pastor Ana tentang matanya, dan juga Pastor Jason tentang paru-parunya. Dan satu persatu mendengar para pastor menjelaskan tentang kesusahan mereka. Di setiap dalam kesusahan mereka, apa menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus berjalan, yaitu kekuatan dalam doa. Dan sekali saya mendengar Pastor Joshua untuk membagi pada waktu paru-parunya sangat penyakit, dia satu persatu mengaku dosa sampai para pembantunya, pastor, orang pendampingnya, Pastor Ana pun berkata tidak untuk mengaku dosa lagi. Demikian juga Pastor Joshua dan Simo memperingatkan Pastor Jason untuk memperhatikan kesehatannya. Dulu tidak terdengar olehnya, tapi waktu dia sakit, perlahan dia mengaku dosa, dan setelah menang dari atas penyakitnya, sekarang bodinya Pastor Jason berbeda. Dia giat untuk olahraga dan makan yang sehat. Kita lihat perubahan dalam hidupnya dalam setiap kursus mengatasi kesusahan, dalam menghadapi penyakit, terus mengaku dosa, terus berubah dan membuka perasaan di hadapan Allah. Dan para pastor sampai mereka hubungan dengan Allah sampai hubungan di titik merendah. Ada kalanya mereka pun tidak mengerti mengapa. Saudara semua, kita pun ada pengalaman yang demikian. Di poin yang kedua 4-7 ayat ke-4, kembali pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Pemazmur di sini berkata tentang dasar dari doanya, oleh karena kasih setiamu. Pada saat ini, apakah kamu bisa tetap percaya akan kasih setia Tuhan? Waktu penyakit datang itu sangat sulit, sangat menderita. Walaupun kita berkata kita belum mengalami sakit penyakit, tetapi saya yakin rata-rata kita mengalami COVID. Bagi orang penyakit besar atau kecil itu sangat menderita. Pada waktu sakit akan bertanya pada satu perkara, mengapa saya kena COVID? Saya ada bawa masker, ada cuci tangan, saya tidak paham. Pada saat penyakit datang, kita akan bertanya satu perkara, kapan akan sembuh? Kapan tenggorokan sakit akan sembuh? Setiap menelan air ludah, mengecek apakah kerongkongan sudah sembuh. Dalam kelemahan tubuh, pada saat pemazmur dalam kelemahannya, dia tetap ingat, yaitu prinsip yang dasar. Walaupun aku dalam kesusahan ini, Engkau tetap Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau menyelamatkan aku bukan karena aku orang Kristen, tetapi Engkau menyelamatkan aku karena Engkau Allah yang maha kasih setia. Walaupun aku berdosa, tetapi Tuhan kasih setiamu tidak berubah. Oleh karena kasih setiamu, Engkau selamatkan aku. Kemudian di ayat ke-5, dia menyatakan penderitaannya. Ayat ke-5 atau ke-6, pemazmur merasakan dia hampir mati, tetapi Allah kasih yang maha pengasih, kasih setia. Kalau di dalam maut, tidakkah orang ingat padamu? Siapa yang akan bersyukur padamu di dalam dunia orang mati? Kita tidak tahu apakah kita kalau orang mati bisa terus bersyukur, tetapi di kitab Wahyu kita bisa lihat, walaupun di dalam neraka, pujian Tuhan masih tetap sampai di
telinga Allah walaupun dia mati. Tapi ini doa manusia yang nyata. Kita berdoa tidak belum tentu ada prinsip dalam kekristenan. Kita bisa dengan secara polos menyatakan hati kita tidak terikat pada keikatan agama. Kalau kita terikat, maka kita tidak bisa menyatakan doa kita dan menyatakan perasaan kita. Kita tidak bisa berdoa, akhirnya menjadi tekanan bagi hidup kita. Ayat ke-6, ke-7, pemazmur terus mengeluh, menyatakan keluh kesahnya. Lesu aku karena mengeluh, sebab malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Keluh kesahnya dalam penderitaannya. Dia lesu karena mengeluh akan keadaannya. Dia terus berseru yang tanpa ia sadari terus terjadi. Saudara semua, adakah kesusahan, keluh kesah, walaupun kamu tidak sengaja untuk menyatakan keluh kesah, tetapi di dalam rohani dia seperti bernafas, akan terjadi. Itu keadaan pemazmur, bahkan dikatakan ia air matanya sampai membanjiri ranjangnya. Dikatakan air matanya menggenangi tempat tidurnya. Ini satu penyataan yang nyata. Dengan air mata cuci muka, bahkan sampai menggenangi tempat tidur, membanjiri ranjang. Pada saat dia menangis, matanya mengedip karena sakit. Karena semua lawanku. Rabun artinya become old. Rabun. Karena keadaan tubuhnya dan juga situasi, pemazmur yang dulunya bergairah, sehat, kehilangan dalam kesusahan, dia seperti di kisah cerpen, satu hari lenyap semua. Dalam kenyataan, adakah kisah ini? Ada. Kita sungguh sebagai manusia dalam kesusahan, satu hari memudar. Di mana jalan keluar? Sesungguhnya haruslah untuk dibicarakan atau dikeluarkan. Waktu saya mengembalakan para kaum muda, ada dua jalan. Satu, mereka sangat sungguh setia pada Tuhan, bahkan terhadap Tuhan ada yang tidak dipahami, ada yang mereka menggerutu. Pada saat mereka sungguh-sungguh datang di hadapan Allah, sesungguhnya dia masih ada hubungan dengan Allah dan terus berpegang kepada Allah. Ya Tuhan, aku tidak paham akan Engkau, tetapi Engkau berkata Engkau Tuhan yang maha kasih, penuh dengan kasih setia. Seperti doa Hana, mengapa saya harus menderita ini? Tidak apa-apa, walaupun orang tidak suka pada saya, orang lain menyerang saya, orang menghina saya, mengejek saya, bahkan mengejek Allah saya. Tetapi pilihan Hana? Ia terus datang di bait suci Allah. Di situ ia berdoa seperti orang mencurahkan isi hatinya, seperti orang mabuk. Saya dalam kesusahan, sepertinya doa Hana tidak sempurna, tetapi ia seluruh kepahitannya ia curahkan, ia kurahkan, dan keadaan demikian dia memberitahukan kepada orang dunia bahwa ya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa, Engkau Allah
penuh dengan kasih setia. Aku tidak tahu kalian bagaimana dalam pengembalaan, dalam mengembala, dia ada air pahit tetapi ia tidak membicarakan, ia terus menekan diri sendiri dan terus berusaha mengikuti Tuhan. Aku tidak sukacita, aku tidak mengerti tetapi terus menekan diri. Akhirnya dia hanya menunggu waktu untuk mundur dari Tuhan. Sesungguhnya dia tidak percaya Allah mendengar doa. Dia dengan akalnya terus berjalan. Saudara semua, kita jangan berjalan dalam jalan ini. Kita bisa mencurahkan isi hatinya. Kita bisa berseru. Kita bisa merasakan keluh kesah kita kepada Allah kita. Setidaknya kita percaya kepada Allah. Waktu kita berseru kepadanya, ya Tuhan, aku lemah, tetapi kasih setiamu yang melingkupi aku dan menyanggah aku. Saudara semua, kita harus mengambil keputusan yang ini. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Ayat di sini pemazmur tujuan pada kamu. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sesungguhnya dalam keadaan yang demikian ada sebagian orang yang menyalahkan dia. Bahkan suara manusia tidak pergi darinya. Tapi saya salut kepada pemazmur. Sampai di ayat ke-8 dia baru marah kepada orang-orang ini. Reaksi manusia apa? Ayat pertama kita akan berkata demikian. Tetapi dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak peduli pada manusia, mengarah pada Yesus, mengarah pada Tuhan. Saudara semua, ini adalah yang harus kita ambil dalam pilihan kita. Dia terhadap orang jahat ia berkata, menjauhlah daripadaku. Mengapa? Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Sebab Tuhan telah menerima doaku. Konsep imannya yaitu ia percaya Tuhan mendengar doanya. Ini adalah iman dalam mendeklarasikan, tangisku engkau mendengar. Aku berdoa begitu lama, doaku engkau terima. Menerima dalam artinya seperti mempersembahkan korban persembahan. Allah dengan tangannya sendiri mengambil persembahan ini. Allah dengan tangannya sendiri menerima doaku. Apakah keadaan terus berubah? Saya yakin tidak. Tetapi caranya yaitu seperti deklarasi. Kemudian dia deklarasikan, semua musuh mendapat malu dan sangat terkejut. Di terkejut ini sama di ayat yang kedua, ketiga. Ketakutan sebelumnya dia sendiri, tetapi dia dengan iman mendeklarasikan. Terkejut ini akan mundur darinya, dan mereka mendapat malu dalam sekejap mata. Keadaan waktu Tuhan lewat perasaannya berbalik terhadap aku, pada lawak ditari tempat jauhnya berjalan mengarah ke hadapanku, musuh-musuhku yang di hadapanku, mereka akan mundur dariku. Ini iman deklarasi. Waktu saya membaca Mazmur ini, saya mengingat berapa tahun yang lalu. 1 tahun yang dulu dalam setahun mengidap kanker 2 kali. Waktu istri saya, waktu dia mau melahirkan, dia COVID. Lagi pula tanpa orang yang mendapati, tanpa sakit, dia melahirkan putri saya. Dan juga barusan
adik saya karena sakit mendadak masuk rumah sakit. Keadaan yang demikian waktu saya membaca Mazmur ini terbayang dari hati saya agar Tuhan melihat keadaan yang demikian. Pada saat 3 kali pengalaman ini, aku seketika datang ke gereja menyembah. Seketika merasa Tuhan seperti dekat pada saya. Walaupun saya menyanyi lagu yang cepat tetapi air mata terus mengalir, saya merasa Allah telah menyelesaikan perkaraku. Walaupun dalam kesusahan, dalam menghadapi penyakit, apakah sesungguhnya kita bisa mengerti? Kita selamanya tidak akan mengerti, dan kita selamanya tidak bisa mendapatkan jawaban yang membuatmu aman, merasa tenang. Sebab dalam menghadapi penyakit itu, dalam penderitaan, dan hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya. Sepertinya saya mengerti penyakit diizinkan oleh Allah, memang sangat sakit dan menderita, tetapi pada saat kita memilih yang tepat di hadapan Allah, kita berdoa, mencurahkan hati, walaupun keadaan tidak langsung berubah, tetapi situasi rohani akan perlahan akan terus naik. Dan kiranya Roh Allah berfirman kepada kita, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara semua, kita dalam keadaan apapun, kita tertuju pada Tuhan Allah kita. Engkau Tuhan Allahku, penuh dengan kasih setia. Aku berlindung di bawah sayap-Mu. Pada saat aku kembali, walaupun masih penuh dengan air mata, tetapi paginya pasti penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkaulah Raja sampai selamanya.
让复活的生命在为我到永远。Allah Bapa, kami berterima kasih Engkau memberikan kebenaran pada kami sehingga roh kami terbangun. Ya Tuhan, saat aku tahu putriku sakit, hanya satu seperti pemasul kata, aku terkejut, aku gemetar. Walaupun bukan terjadi pada diri sendiri, tetapi terjadi pada putri yang dikasihi, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Terhadap iman ini seperti saya kehilangan. Aku hanya di dalam hatiku selalu merenungkan keadaan bagaimana terjadi. Saya tidak terpikir bahwa Allah Engkau akan mendengar, akan menyelamatkan. Saya tidak tahu jalan keluar. Walaupun saya percaya Tuhan puluhan tahun, saat ini saya lemah. Pada saat tidak berdaya, Tuhan, aku merasa imanku kepadamu begitu kecil. Pada saat tidak ada Engkau, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Bahkan berdoa pun aku tidak sanggup. Tuhan, aku mengaku dosa kepadamu. Aku orang yang begitu lemah. Aku punya kelemahan. Saudara-saudari semua, dalam kesusahan apakah kita sama? Pemazmur dalam pergumulannya ia memilih untuk berdoa, matanya tidak tertuju pada apa yang ia hadapi. Saudara semua, mari kita merenungkan di dalam hidup kita, kamu dalam keadaan bagaimana? Keadaanmu, hubunganmu dengan Allah bagaimana? Saudara semua, mari kita terlebih dahulu datang di hadapan Allah, kita mengoreksi diri kita sendiri. Adakah kita perlu bagian untuk mengaku kesalahan kita kepada Tuhan? Roh Kudus, kami perlu akan Engkau, perlu akan terang-Mu untuk menerangi kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku kami dibutakan pada saat menghadapi kesusahan, pada saat menderita sakit. Tuhan, sepertinya kami tidak melihat, tetapi Tuhan lewat firman-Mu hari ini, agar dapat membuka jalan keluar bagi kami. Kami terlebih dahulu datang di hadapan-Mu. Kami meriksa hidup kami. Adakah bagian kami berdosa kepadamu? Tuhan, terangilah kami, agar mata kami terbuka. Roh Kudus, Engkau hidup kami, agar kami tahu kesusahan yang sekarang kami hadapi ada alasan dan ada jalan keluar, ada penyebabnya. Pada saat kami sungguh-sungguh menghadapi Engkau, kami ada jalan keluar. Mohon Tuhan Engkau menolong saudara-saudari kami agar kami sungguh-sungguh menghadapi kehidupan kami. Terang-Mu menerangi kami sehingga kami bisa menghadapi keadaan kami.
Tuhan, tolonglah kami. Hari ini Engkau bukan untuk marah kami, tetapi Tuhan, Engkau mau membuka jalan keluar bagi kami. Di dalam terang yang benar, kami melihat kegelapan kami dan kesusahan kami, kesesakan kami, kegelapan dalam hidup kami. Tuhan, kami berseru kepadamu. Saudara-saudari semua, pada saat Tuhan menerangimu, kita berdoa. Tuhan beri kita karunia untuk kita bisa mengaku kesalahan kita seperti Daud. Dia bisa melihat dengan jelas keadaan hidupnya. Kita pun harus menghadapi karunia ini. Kita terhadap Allah, kita menyatakan keadaan hidup kita. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkau menyembuhkan kami semua. Tuhan alam semesta alam, hatiku, tubuhku berseru kepadamu, kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Engkaulah Tuhan semesta alam. Tuhan, kasih-Mu penuhilah kami setiap orang. Tuhan, kami perlu Engkau menyembuhkan kami. Lebih dalam lagi Engkau masuk di dalam kami. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Mohon Engkau berbelas kasihan-Mu mengarah kepadaku, karena aku menantimu. Tuhan, pada saat kami menanti Engkau, Allah Bapa, Engkau mengarah kepada kami setiap orang. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam sanubari kami, masuk di dalam tubuh kami. Di saat ini Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam tubuh kami. Engkau masuk di dalam sanubari kami di dalam. Tuhan, Engkau melihat kami karena kesusahan, karena sakit penyakit kami, bahkan malam hari kami tidak bisa tidur. Penderitaan ini Tuhan, kami mengeluh di tempat tidur kami.
Tuhan, kami mau berseru kepadamu, kami mau berdoa kepadamu. Pada semua, mungkin kamu lagi sakit atau kamu tidak bisa. Saat ini saya mengundang kamu, tanganmu letakkan di atas hatimu. Atau tidurmu tidak baik, saat ini letakkan tanganmu di atas hatimu. Atau karena sakit penyakit tulang-tulangmu rematik, dikatakan tulang-tulang adalah sakit penyakit karena sakit. Ada bermacam-macam masa. Saya mengundang kalian saat ini, letakkan tanganmu di atas tempat yang kamu merasa sakit, atau kamu seluruh tubuh kamu letakkan di atas hatimu. Kamu letakkan di atas hatimu tanganmu. Kembali kamu memandang kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, Engkau kembali mengarah kepada saudara-saudara kami sendiri. Engkau mengarah kepada setiap orang yang meletakkan tangan di atas hatinya atau meletakkan tangan di atas tempat yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih setiamu saat ini mengarah kepada kami setiap orang, karena kasih setiamu yang Engkau menyelamatkan kami dari keluh kesah kami, dari Engkau sekarang menyembuhkan kami. Kesembuhanmu masuk di dalam kami setiap orang, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam tubuh kami. Engkau Tuhan, Engkau angkat semua kesusahan hati kami, kegelisahan kami. Tuhan, Engkau angkat segala keluh kesah kami. Tuhan, Engkau angkat segala penderitaan kami dan kesalahan kami. Bahkan ya Allah Bapa, mohon Engkau angkat karena sakit penyakit ini, atau karena manusia, atau karena perkara yang membuat kami marah, hal-hal yang berkumpul di dalam tulang-tulang ini, tulang-tulang kami yang membuat kami marah. Tuhan, Engkau angkat semua ini. Tuhan, Engkau angkat semua marah di dalam saudara-saudara kami, dan juga Engkau angkat semua, ya, Engkau selamatkan saudara-saudari kami dari alam maut. Tuhan, Engkau sejukkan hati kami di setiap tempat yang kami sakit, kaki yang tidak kuat saat ini. Tuhan, Engkau menyanggah kami setiap orang. Kasih-Mu Tuhan masuk di dalam kami setiap orang, di dalam otak kami, agar segala yang tidak bisa tidur, yang kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengangkat, yang saudara-saudari kami yang tidak bisa tidur, segala kuasa kegelapan, segala kuasa gaib, semua ini semuanya keluar dari saudara-saudari kami. Dan juga rasa sakit, baik itu yang diakibatkan dari manusia, yang semuanya pergi dari hati kami semua, keluar dari hati kami semua. Hal-hal yang tersembunyi dalam tulang-tulang kami, semua ini keluar dari kami semua. Tuhan, dengan urapan-Mu, Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan urapan sukacita-Mu, mengurapi kami semua. Pada saat demikian kami memandang Engkau, musuh-musuh di dalam hidup kami mundur dari kami, mundur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita deklarasikan pada Tuhan. Kita angkat tangan kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, kami mau serahkan orang-orang ini, kami persembahkan kepada Engkau. Di dalam mezbah persembahan kami serahkan orang-orang ini dalam Engkau. Saya mau berpegang pada Engkau, Tuhan. Engkau tolong aku mengatasi semua angin badai ini. Mari kita berdoa.
Kalau ada suara-suara yang selalu ada pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus engkau tolak semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan kasih setiamu untuk selamanya. Tuhan, aku terus bersyukur kepadamu. Jiwaku Tuhan bersyukur kepadamu. Walaupun hari ini dalam masih menghadapi kesusahan, tapi Tuhan, besok pagi kami akan bersukacita karena Engkau, karena kasih setiamu kepada kami sampai selamanya. Tuhan, kami percaya dan memuji Engkau, kasih setiamu, kasih-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Saudara semua, kita berdoa untuk hati kita, agar hati kita tidak goyah. Yang mengakibatkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Hati kita terbeban. Hari ini ada jalan keluar bagi kita. Kita bisa menyerahkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita berkata kepada hati kita, ya hatiku, jangan membebankan diri sendiri dan jangan mengarah kepada jalan yang tidak Tuhan berkenan. Tuhan, kami berdoa untuk hati kami, agar hati kami punya iman kepada Engkau dan berseru kepada Engkau. Kami mau mencurahkan hati kepadamu. Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh dalam kenyataan. Kami mau datang di hadapan-Mu menyatakan isi hati kami. Tuhan, kami mau terhadap dengan nyata menghadapi Engkau. Kebenaran-Mu menuntun kami. Hati kami mau diajar dan hati kami mau mendengar dan mau Tuhan, kami percaya Engkau karena kasih setiamu terhadap kami. Dengan kasih setiamu kepada kami, Engkau kembali kepada kami. Dan Engkau bersama menghadapi kami, dalam menghadapi kesusahan kami. Engkau menyertai kami. Engkau telah menerima kami.
Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kasih karuniamu, kasih setiamu kepada kami selamanya. Mari kita angkat tangan kita terima kasih karunia Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkatimu dan juga memberkatiku. Pada saat kita menghadapi kesusahan, dalam menghadapi penderitaan, kita bisa untuk datang di hadapan Tuhan, dan kita berseru kepadanya, kita bisa berdoa kepadanya. Walaupun keadaan seperti tidak berubah, pada saat kita dalam penderitaan kita tahu bahwa kita harus datang di hadapan Allah dan mencurahkan isi hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam keadaan yang susah, seperti tidak ada jalan keluar. Pada saat kamu setiap hari dalam kehidupanmu, kita bisa tahu untuk datang di hadapan Tuhan, dan kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Pada saat kamu mempersembahkan doamu yang benar, maka Allah mendengar doamu, Allah menerima doamu di dalam jiwamu. Punya iman yang demikian sehingga kamu bisa untuk bangkit, untuk mendeklarasikan, Tuhan mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Dengan iman deklarasikan, Tuhan pasti akan bersamamu, berdiri, Tuhan akan memihakku, para musuh-musuhku akan mundur dariku. Walaupun apapun yang kamu hadapi, kesusahan dalam persekongkolan, Tuhan akan memberimu kemenangan, sebab Dia karena mereka di hadapanmu mendapat malu. Kita memberikan segala puji syukur kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.